Lalu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya menemukan Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan?" Bahwa orang yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar bukan orang yang hanya duduk di masjid saja, tapi orang yang mentawajuhkan hatinya kepada Tuhannya dengan tulus, yakni menghadapkan hatinya kepada Rabbnya, kepada Allah dengan ikhlas dan penuh pengagungan dan penuh kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Walaupun dia ada di dapur sambil masak, walaupun dia ada di toko sambil kerja, atau di tempat-tempat kerja lainnya, hati ditawajuhkan kepada Allah. Lalu semampunya lisan mengutarakan kalimat-kalimat thayyibah. Ada yang wirid Quran, ada yang warna-warni zikir, warna-warni solawat kepada Nabi. Basahi mulut kita dengan warna-warni kalimat thayyibah. Ingat. Dan juga perbanyak di malam-malam Ramadan beristighfar. Dan istighfar yang pernah diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan beliau, yakni di hadapan Sayyidatuna Aisyah, bercerita tentang kehebatan Lailatul Qadar, ya? Bercerita tentang Lailatul Qadar. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya menemukan Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan?" Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma, ayo ucapkan. Ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, maha pengampun, tuhibbul afwa, kau menyenangi, memaafkan hamba-hambamu, fa'fu anni, maka maafkanlah seluruh kesalahanku. Allah itu hobi memaafkan. Tuhibbul afwa, dalam bahasa kita hobi memaafkan, ya. Maka di malam-malam Ramadan, terutama malam 10 akhir Ramadan, yang mana menurut para ulama bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi itu adalah di malam-malam terakhir. Dari mulai malam 21, 22, 20 terus sampai terakhir. Dan ulama mengatakan yang lebih lagi memungkinkan terjadi Lailatul Qadar adalah di malam-malam ganjilnya. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Sekarang kita ada di malam ganjil. Dan malam ganjilnya juga malam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas tadi, di mana beliau menyatakan Lailatul Qadar terjadi di malam 27, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis sahihnya kepada semua sahabatnya agar iltamisuha, agar semuanya mendeteksi Lailatul Qadar. Semuanya kita ini diperintahkan oleh Nabi bagaimana kita mendeteksi Lailatul Qadar agar kita mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Bagaimana mendeteksi itu? Iltamisu, itu kan? Iltamisu apa? Mendeteksi. Iltamisu apa? Mengintel, itu kan? Lailatul Qadar maknanya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Prakteknya kita adalah mempersiapkan diri kita
dengan bertobat kepada Allah, dengan banyak istighfar, dengan merendah kepada Allah, dengan menangis kepada Allah, dengan mensucikan jiwa kita dari semua sifat-sifat yang tercela, dengan mendandani jiwa kita dengan semua sifat yang terpuji, dengan mengingat hati ini kepada Allah terus, menghadapkan hati kepada Allah dengan penuh cinta dan penuh pengagungan, dengan menjaga hal-hal yang difardukan oleh Allah, jangan sampai lalai dalam melaksanakannya. Salat fardu dan berjamaahnya, terutama bagi laki-laki di masjid, dan juga menjaga sunnah-sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Minimal orang yang ingin mendapatkan anugerah Lailatul Qadar, kata ulama, jangan sampai lupa sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Sebagian ulama mengatakan minimalnya sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Karena orang yang sholat isyanya berjamaah sama dengan orang yang menghidupkan setengah malamnya tersebut kan dengan ibadah kepada Allah. Orang yang bisa sholat subuh berjamaah maka sama dengan orang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah semuanya. Jadi orang yang ingin mendapatkan anugerah Lailatul Qadar, jangan lupa sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah minimal itu kan. Apalagi jikalau kita bisa sholat tarawih terus continue berjamaah, Masya Allah, sholat witirnya berjamaah. Apalagi kalau ditambah lagi dengan sholat qiyamul lail, ditambah lagi dengan bacaan Quran,